Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama yang paling tahu marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di majelis insyaallah mubarak ini. Kedua kalinya salawat beriringkan salam, salawat berserta salam. Jangan lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah sehingga kita dapat beribadah dengan tuntunan agama Allah. Ketiga kalinya berdiri di sini akan mengajarkan fikih yang mengajarkan berpakaian dan berhias dalam Islam. Jadi apa yang pakaian? Jadi pakaian itu pakaian yaitu segala sesuatu yang dipakai untuk menutup seluruh badan atau sebagainya. Seperti kita memakai gamis, kemeja, baju dan sebagainya. Itu untuk menutup aurat kita atau badan kita dan sebagainya. Sedangkan perhiasan yaitu sesuatu yang dipakai seseorang untuk berhias, baik berupa pakaian maupun wewangian dan lain-lainnya. Hukumnya yaitu mustahab atau disukai selama masih dalam batasan-batasan yang telah ditentukan syariat. Jadi, Sophie, apa itu pakaian? Pakaian adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menutupi seluruh badan atau sebagainya. Sedangkan perhiasan adalah sesuatu yang dipakai seorang untuk berhias diri. Jadi hukum berpakaian dan berhias adalah mubah atau boleh dan tidak diharamkan kecuali yang
yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khairu. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah atau untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Dan firman-Nya juga dalam surat Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizqi. Yang artinya, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah diturunkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik. Quran surat Al-A'raf ayat 32. Sabda Nabi, kulu washrabu watasaddaqu walbasu ma lam yughalitu israfu aw maghilatu. Yang artinya, makan, minum, bersedekah dan pakaian selama tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dalil tersebut menjelaskan bahwa seseorang muslim boleh memakai pakaian apa saja atau berhias dengan perhiasan apa saja sesuai dengan kehendakinya, selama tidak melanggar ketentuan syar'i sehingga menjadi terlarang. Jadi kalian juga harus mengetahui hukum asal berpakaian dan berhias adalah mubah. Dan kalian juga harus mengetahui ketentuan dan kriteria dalam berpakaian dan berhias supaya kalian tidak terjatuh pada hal-hal yang dilarang atau diharamkan. Jadi kriteria dalam yang wajib terpenuhi dalam berpakaian atau berhias yaitu 1. Menutup aurat.
Jadi ini ada 10 kriteria yang wajib terpenuhi dan dalam berpakaian atau berhias. Jadi yang pertama itu menutup aurat. Jadi kita dalam berpakaian atau berhias itu harus menutupi aurat dengan batasan-batasan aurat tertentu, yaitu bagi aurat laki-laki itu dari pusar sampai dengan lutut. Ke wanita itu semua kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi yang kedua, tidak tasyabuh atau menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Jadi kita memakai pakaian itu harus sesuai dengan pakaian kita sendiri. Seperti misal si fulan memakai baju lelaki, tapi dia perempuan, itu tidak boleh karena itu dilarang atau diharamkan. Yang ketiga, bukan pakaian atau perhiasan yang syurah atau ketenaran. Kita memakai pakaian atau perhiasan itu bukan karena ketenaran atau ingin dilihat oleh orang. Jadi yang keempat itu tidak memakai perhiasan emas dan sutra bagi laki-laki kecuali yang dengan alasan yang syariat. Yang kelima itu haram bagi wanita menampakkan perhiasan kepada orang lain kecuali kepada mereka yang telah diperbolehkan oleh Allah. Yang keenam itu tidak menjulurkan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki. Jadi lelaki itu tidak boleh memakai pakaian di bawah mata kaki. Jadi harus di atas mata kaki bagi laki-laki. Yang ketujuh itu tidak memakai pakaian bergambar seperti bergambar makhluk hidup dan bergambar salib. Seperti kita mempunyai baju misal bergambar makhluk hidup seperti hewan dan sebagainya, itu tidak boleh. Apalagi seorang muslim yang memakai baju yang bergambar salib itu tidak boleh, karena hukumnya haram atau dilarang. Jadi yang ke-8 itu haram bagi laki-laki atau perempuan berhias dengan tato. Jadi kita tidak boleh menato diri kita hanya untuk berhias atau memperindah badan kita. Jadi itu tidak boleh karena dapat merusak tubuh kita. Seperti mensulam alis dan merenggangkan gigi dan menyambung rambut. Seperti kita tidak boleh memakai behel atau
gigi palsu karena itu dapat merubah ciptaan Allah. Kecuali dengan kita sesuai dengan alasan-alasan tertentu, seperti kita agar kita memperindah ciptaan Allah, bukan hanya untuk memperindah seperti kita untuk agar kita cantik atau sebagainya, itu tidak boleh. Dan yang kesembilan itu berhias bukan dengan tujuan sombong dan membanggakan diri. Kita berhias itu bukan untuk membanggakan diri atau kita menyombong-nyombongkan diri kita. Dan yang ke-10, tidak berhias dengan mencukur jenggot atau memanjangkan kuku. Kita tidak boleh memanjangkan kuku kita karena itu kita tidak, karena diharamkan atau dilarang. Jadi, Aisyah, ada berapa kriteria dalam berpakaian dan berhias? Sebutkan. Menutup aurat, tidak tasyabbuh, bukan pakaian yang syukrah, tidak memakai perhiasan bagi laki-laki, hiasan bagi wanita yang menampakkan perhiasan kepada orang lain, tidak menyuruhkan pakaian yang kaki bagi laki-laki, tidak memakai pakaian yang bergambar, haram bagi laki-laki perempuan yang berhias dengan tato, berhias bukan dengan tujuan sombong, tidak berhias dengan mencukur. Jadi aurat, apa itu aurat? Siapa yang tahu aurat? Apa, Sofi? Batas. Mau tahu? Jadi ini kita bahas ya. Ya. Jadi aurat itu bagian anggota tubuh laki-laki atau wanita yang wajib ditutupi dan tidak boleh atau haram melihat bagian tubuh tersebut. Jadi kita harus menutup aurat-aurat kita atau anggota tubuh kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena aurat itu tidak boleh diperlihatkan kepada orang-orang tertentu, yaitu seperti wanita, itu tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan laki-laki asing atau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, wajah dan telapak tangan. Quran surah An-Nur ayat 31. Jadi wanita itu tidak boleh menampakkan auratnya kepada laki-laki asing atau yang bukan mahramnya. Yang kedua, di hadapan sesama wanita. Seseorang wanita tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan wanita lain, kecuali
yang biasa ditampak di hadapan mahramnya seperti wajah, kedua telapak tangan, bagian atas dada, kedua lengan tangan bagian bawah, rambut, lutut, dan betis. Meskipun di hadapan sesama wanita, dia tidak boleh memakai pakaian mini atau yang sempit seperti yang pendek dan transparan atau yang hanya menutup antara pusar dan lututnya saja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku melihatnya. Beliau menyebutkan di antaranya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang dan berlenggak-lenggok ketika berjalan. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mencium bau harumnya. Hadis riwayat Muslim. Jika seorang wanita memakai pakaian yang sempit dan transparan, maka pada hakikatnya ia tidak berpakaian atau telanjang. Jika betis wanita tersingkap tanpa sengaja lalu dilihat oleh wanita lain padahal ia memakai pakaian yang tertutup atau sebagian lututnya keluar atau bagian atas dadanya lalu ada wanita lain yang melihatnya, maka tidak berdosa dalam kondisi seperti itu. Jadi yang ketiga yaitu di hadapan mahramnya. Mahram wanita yaitu mereka yang haram menikah dengannya, diantaranya seperti mahram karena nasab atau kekerabatannya seperti ayah, anak, saudara laki-laki, paman dari ayah, paman dari ibu, dan laki-laki dari saudara laki-laki dan anak laki-laki dari saudara perempuan. Mahram karena susuan seperti ayah dari ibu susuan, anak dari ibu susuan, saudara persusuan, paman dari suami ibu susuan, paman dari ibu susuan, dan anak laki-laki dari saudara persusuan. Mahram karena pernikahan seperti ayah, suami, anak, anak tiri laki-laki, ayah tiri, dan menantu laki-laki. Jadi aurat wanita di hadapan mahramnya yang seluruh anggota tubuhnya kecuali yang biasa ditampakkannya seperti wajah, kedua telapak tangan, kedua lengan tangan bagian bawah, rambut, lutut, dan betis. Bagian-bagian ini tidak berdosa. Tidak berdosa dilihat oleh mahramnya. Ini bukan berarti perempuan boleh memakai pakaian mini, tetapi karena wanita yang memakai pakaian ketat dan transparan pada hakikatnya mereka tidak berpakaian tapi telanjang dan mendapat ancaman dari Nabi serta mereka tidak akan mencium aroma wangi-wangi surga. Jadi batasan aurat laki-laki yaitu semua yang di antara pusar dan lutut. Dalilnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seseorang sahabat yang pahanya terbuka. Maka Nabi bersabda, "Ghatti fakhidhaka fa innaha minal aurati." Yang artinya tutuplah pahamu karena paha sebagian dari aurat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kriteria hijab bagi wanita muslimah. Jadi wanita itu harus memakai hijab. Karena kenapa? Karena itu termasuk dalam auratnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi seseorang wanita apabila keluar dari rumahnya maka wajib menutup seluruh tubuhnya. Tidak menampakkan perhiasan sedikit pun. Juga kecuali wajah dan kedua telapak tangan jika ia mau. Dengan pakaian apa saja? Yaitu
Jadi ada 8 kriteria hijab bagi wanita muslimah. Yaitu yang pertama, pakaian harus menutup seluruh tubuh. Jadi wanita muslimah itu harus menutupi semua tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Karena itu adalah aurat-auratnya atau anggota-anggota tubuhnya. Yang kedua, bukan untuk berhias. Yang ketiga, tebal, gelap, atau gelap dan tidak transparan atau tipis. Jadi kita memakai baju itu bagi wanita muslimah itu tidak memakai baju yang transparan atau tipis, tetapi memakai baju yang tebal atau gelap sehingga tidak tampak anggota-anggota tubuhnya. Yang keempat, pakaian harus longgar, tidak sempit. Jadi kita harus memakai pakaian yang longgar agar seluruh tubuh kita tidak terlihat atau tidak transparan. Tidak diberikan wewangian. Jadi bagi wanita kita tidak boleh memakai wewangian karena apabila tercium oleh lelaki maka itu dosa. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian lelaki. Jadi apabila kita memakai pakaian yang menyerupai laki-laki maka itu dosa. Dan yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir seperti kita memakai baju pendek, celana pendek, rok pendek dan lain-lain atau aurat kita yang tidak tertutupkan. Yang kedelapan, bukan pakaian syura atau ketenaran. Jadi kita memakai pakaian itu bukan hanya untuk ketenaran, tetapi agar kita menutup aurat-aurat kita atau agar tidak terlihat anggota-anggota tubuh kita. Jadi ada berapa
kriteria hijab bagi wanita muslimah? Ada berapa? Apa nih? Sebutkan, Tasya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.